Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali malam ini kita akan merenungkan sebagian daripada firman-Nya. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Karena pada malam hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Sebelum kami merenungkan firman-Mu, kami mau hikmat Tuhan ada pada setiap kami, sehingga kami boleh memahami maupun mengerti. Terlebih lagi kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Bila doa kami Bapa, kami siap merenungkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, renungan malam untuk kita pada malam hari ini terambil dari 1 Samuel 31 ayat 1 sampai 13 dengan judul perikop Saul mati. Demikian firman Tuhan. Sementara itu, orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab, dan Malkisua, anak-anak Saul. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya dengan parah. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunduslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau, karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya, lalu mati bersama-sama dengan Saul. Jadi Saul, ketiga anaknya, dan pembawa senjatanya, dan seluruh tentaranya sama-sama mati pada hari itu. Ketika dilihat orang-orang Israel yang di seberang lembah dan yang di seberang sungai Yordan, bahwa tentara Israel telah melarikan diri dan bahwa Saul serta anak-anaknya sudah mati, maka mereka meninggalkan kota-kota mereka lalu melarikan diri juga. Kemudian datanglah orang Filistin dan menetap di sana. Ketika keesokan harinya orang Filistin datang merampasi orang-orang yang mati terbunuh itu, didapati mereka Saul dan ketiga anaknya tergelimpang di pegunungan Gilboa. Mereka memancung kepala Saul, merampas senjata-senjatanya, dan menyuruh orang berkeliling di negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar itu di kuil berhalanya dan kepada rakyat. Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Asitoret dan mayatnya dipakukan mereka di tembok kota Bet-Shean. Ketika penduduk Yabes Gilead mendengar tentang apa yang telah dilakukan orang Filistin kepada Saul, maka bersiaplah segenap orang perkasa. Mereka berjalan terus semalam-malaman, lalu mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya dari tembok kota Bet-Shean. Kemudian pulanglah mereka ke Yabes dan membakar mayat-mayat itu di sana. Mereka mengambil tulang-tulangnya lalu menguburkannya di bawah pohon tamariska di Yabes. Sesudah itu berpuasalah mereka 7 hari lamanya. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tema untuk kita malam ini adalah hidup di dunia
hanya sementara. Kematian Saul adalah hal tragis dalam perjalanan kehidupan seorang raja dan pemimpin bangsa Israel. Kepemimpinan Saul yang diwarnai kebencian dan ketidaktaatan yang terus-menerus kepada Allah. Dan di samping itu Allah sendiri telah menjauh daripadanya. Ketakutan Saul kepada bangsa Filistin adalah akibat tidak adanya lagi dukungan Allah terhadap Saul. Saul menyadari bahwa itu adalah kehancuran bagi dirinya. Bahkan di saat terakhir dalam hidupnya. Ketika melihat bangsanya dikalahkan oleh bangsa Filistin, dalam pemikirannya hanya muncul bagaimana caranya mengakhiri hidup ini dengan terhormat dan bukan berpikir tentang Allah. Seakan Saul berpikir bahwa Allah sudah tidak mengasihinya dan sudah meninggalkannya. Selagi masih ada kesempatan dan masih ada kesempatan untuk bertobat, Saul tidak memanfaatkan atau mempergunakan kesempatan itu. Justru di saat dia harus berseru kepada Allah, dia hanya berpikir bagaimana caranya saya mengakhiri hidup ini dengan terhormat. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dalam kehidupan ini banyak orang yang mengumpulkan harta dunia secara luar biasa. Tidak memikirkan bagaimana caranya mendapatkan harta itu. Yang penting bagaimana mendapatkan harta sebanyak-banyaknya untuk dirinya sendiri. Alkitab menjelaskan bahwa bukan warisan seperti itu yang Allah kehendaki untuk kita berikan kepada anak cucu kita. Bacaan kita hari ini menjelaskan bagaimana seorang raja yang hebat, raja yang mengakhiri hidupnya dengan cara yang sangat menggenaskan. Saat Raja Saul yang hebat itu mati dengan cara bunuh diri. Akibat dari tindakan itu, dampak bagi bangsanya sungguh luar biasa. Pertama, pembawa senjata pedangnya juga mengikuti cara mati Saul dengan cara bunuh diri dengan pedangnya sendiri. Kedua, seluruh tentara bangsa Israel melarikan diri dan meninggalkan kotanya. Hidup di dunia ini hanya sesaat. Mari kita melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan dan mengakhirinya dengan baik sesuai dengan kehendaknya, sehingga kita bisa meninggalkan warisan yang kekal bagi semua orang. Yesus mati di kayu salib sebagai satu kehinaan. Namun kematiannya adalah kehendak Allah. Akankah kita ini mau mati sesuai dengan kehendak Allah? Atau kita hanya mau mati tanpa makna karena mengikuti jalan hidup kita? Yesus mati untuk kita semua sehingga hidup ini menjadi bermakna. Allah melalui Yesus Kristus memberikan pengharapan yang pasti, hidup yang kekal, dan kematian menjadi bermakna dan berguna. Keyakinan akan keselamatan dan mengalami kemuliaan bersama dengan Dia. Kematian dengan cara Allah adalah kematian yang berdampak kepada orang-orang yang kita tinggalkan. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau selalu ada untuk kami. Hadirat-Mu nyata Bapa, damai sejahtera-Mu memenuhi hati kami. Berkat-Mu luar biasa dalam kehidupan kami. Bimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan kami,
agar kami tidak dibutakan oleh kekuasaan dan kehidupan duniawi. Berkati kami di saat akan beristirahat pada malam ini, supaya kami beroleh kekuatan baru saat kami bangun esok hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.